Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin muslimin rahimahullah, saya menyampaikan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Mukhtarul Ahadits, hadis-hadis pilihan ya. Pertama, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa badanun alal bala'i sabirun wa zawjatun la tubghihi khawnan fi nafsiha wala malihi. Rawahu Tabrani an Ibnu Abbas. Rasulullah dawuh pada 4 perkara. Nabi 4 perkara itu diberikan kepada seseorang. Pada 4 perkara, apabila 4 perkara diberikan kepada seorang, maka seorang itu telah mendapat kebaikan di dunia dan mendapatkan kebaikan di akhirat. Kenapa? Siapa itu? Pertama, lisanul dzakirun, lisan senantiasa berzikir. Lisan Allah dzikir ke Allah Ta'ala. Kemudian qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Atena syukur Allah Ta'ala, bersyukur atas karunia Allah. Wa badanun sabirun alal bada'i, wa badanun alal ba'i sabirun, kemudian punya badan yang sabar terhadap cobaan Allah. Kemudian yang 4, wa zaujatun la tabghihi khawnan fi nafsiha wala malihi. Yang keempat adalah seorang istri yang mau dikawininya bukan karena takut celaka, bukan karena takut dianiaya misalnya, atau bukan karena mengharapkan hartanya. Dia menerima apa adanya, dia menerima dengan ikhlas dikawini oleh seseorang. Orang yang demikian ini mendapat kebahagiaan atau kebaikan di dunia dan akhirat. Seorang perempuan yang rela dikawini bukan karena apa-apa atau bukan karena mengharap hartanya. Ya, pertama 4 hal ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya lisanul dzakirun, hati yang berzikir, wa qalbun syakirun, punya hati yang bersyukur, kemudian punya badan yang sabirun, yang sabar terhadap menerima ujian, dalam menerima ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keempat, ada seorang perempuan yang rela dikawini bukan karena apa-apa, bukan karena takut celaka, ataupun bukan karena mengharap hartanya. Dia seorang yang ikhlas menjadi pasangan seseorang, dikawini oleh seseorang. Kemudian ada 4 hal lagi. Arba'atun tajri alaihim ujurahum ba'dal maut. Arba'atun, ada 4 tajri yang akan mengalir alaihim kepada mereka, ujurahum, kencana ba'dal maut, sampuna orang-orang kita sudah meninggal. Ada 4 hal, siapa halanya tetap mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Pahala apa yang bisa mengalir pahalanya sampai dia wafat? Pertama, mamata murabiton fi sabilillah, orang yang mati di jalan Allah. Orang yang mati di jalan Allah. Mati di jalan Allah ini mati di jalan
berperang misalnya di jalan, mati seperti berperang membela agama Allah, mati termasuk fisabilillah dalam sedang menuntut ilmu, itu jalan fisabilillah. Mati di dalam berdakwah atau mati di saat dia beramar ma'ruf nahi mungkar, berjuang mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, itu masih termasuk mati fi sabilillah. Yang kedua, wa man 'allama ilman ujriya lahu amaluhu ma umila bihi. Ada seorang yang mengajarkan ilmu, dialirkan kepada orang itu pahala ilmunya yang diamalkan oleh orang lain. Ya, jadi pentingnya ini orang yang mengajar ilmu, baik ilmu agama, ilmu umum ataupun ilmu apa yang penting bermanfaat, termasuk ilmu tengkah. Ketika ilmunya itu bermanfaat kepada orang lain dan diamalkan oleh orang lain, pahalanya mengalir kepada orang yang mengajarkan itu, kepada yang man allamah, orang yang mengajarkan. Ketiga, wa man tasaddaqa bi shadaqatin fajruha yajri lahu ma wujidat. Itu seorang yang bersedekah, pahalanya dialirkan kepadanya selagi sedekahnya masih ada atau sedekahnya itu masih bermanfaat, selagi pahalanya sedekahnya belum habis. Gitu. Orang yang sedekah sesuatu yang bermanfaat, misalnya berinfak ke masjid, misalnya nyempeng AC, nyempeng kipas angin, nyempeng sound system, yang bersedekah pokoknya. Bersedekah apa saja, selama sedekahnya masih ada, pahalanya mengalir kepada orang yang bersedekah, walaupun orang yang bersedekah sudah meninggal. Itu sama dengan amal jariyah wa sadaqatin jariyatin, ya. Sama dengan pahala amal jariyah. Jadi bersedekah, pahalanya akan mengalir kepada orang yang bersedekah walaupun dia sudah meninggal, selama sedekahnya mawujidat, masih ada, belum rusak, belum habis. Wa rajulun taraka waladan sholihan wa huwa yad'u lahu. Kemudian ada orang yang meninggal, kemudian dia punya anak yang soleh, dan mana anak yang soleh itu yad'u lahu, mendoakannya. Adik anak foto soleh, orang yang punya anak foto soleh itu sudah meninggal, tapi anak foto soleh itu berdoa, doa aki bersera, doa aki foto Adam, orang lain, lebih-lebih orang sempurna TV, walaupun bukan orang sempurna TV, tetap mengalir selama masih seiman, satu akidah, satu keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau masih punya keimanan yang sama, tauhid yang sama, maka doa dari orang lain, baik kenal maupun yang tidak kenal, sampai doanya orang soleh ini sampai, walaupun orang soleh itu sudah meninggal. Atau orang yang punya anak soleh, anak itu sudah meninggal. Anak soleh sudah meninggal, tapi anak soleh ini punya murid, misalnya ilmunya dan doanya berjalan, diamalkan oleh orang, maka yang punya anak soleh itu akan mendapatkan pahala dari doanya anak-anak yang soleh itu. Baik dia kenal ataupun tidak kenal, ya, anak soleh yang mendoakan orang lain.
ada istilah doa bi dhahril ghaib, doa oleh orang yang tidak kelihatan, doanya orang yang tidak kenal. Saya mendoakan seorang yang tidak kenal saya tidak kenal mereka, seperti kita mendoakan pada korban musibah gempa di Cianjur ya. Kita tidak kenal mereka tidak kenal saya mendoakan, itu doa bi dhahril ghaib ya, yang tidak kelihatan, yang mendoakan tidak kelihatan, yang didoakan juga tidak melihat yang mendoakan, tidak kenal sama tidak kenal. Atau bi dhahril ghaib ini, doa ini kenal, saya kenal Pak Mumfari kenal saya, misalnya saya mendoakan Pak Mumfari semoga sehat walafiat misalnya. Pak Mumfari tidak tahu bahwa saya mendoakan Pak Mumfari, ini termasuk bi dhahril ghaib. Bukan hanya tidak kenal orangnya kenal, sama-sama kenal, tapi tidak tahu bahwa didoakan. Itu doa bi dhahril ghaib ya. Saya mendoakan Wahyu, saya kenal Wahyu, tapi Wahyu tidak tahu bahwa saya mendoakan Wahyu. Itu doa yang dimaksud atau termasuk bi dhahril ghaib ya. Zuhrun itu belakang sebetulnya, ghaib tidak kelihatan. Jadi doa yang tidak kelihatan orangnya, yang tidak diketahui bahwa dia mendoakan, ini yang doa yang juga mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini kepadanya tadi, baik kepada yang hidup maupun yang sudah meninggal ya. Doanya anak soleh kepada kedua orang tuanya atau kepada orang lain yang seiman dan seagama mesti nyampe ya. Itu pentingnya kita punya anak yang soleh yang mendoakan, sehingga walaupun orangnya sudah meninggal, mendapatkan doa yang terus mengalir dari anak yang soleh itu tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.